wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang kode file input atau output. Kode yang akan kita pelajari pada video ini ialah membuat kode implementasi sebelumnya sebagai fungsi dan jalankan pada VS Code, dan membuat file sendiri dengan menulis dan membaca biodata pribadi. Contoh kode implementasinya itu seperti ini: implementasi membaca file dan implementasi menulis file. Langsung saja kita ke VS Code untuk menyontohkan dan menjelaskan kode per kodenya. Baiklah, langsung saja kita ke kodenya. Kode yang saya blok ini hanya menyimbolkan keterangan. Simbol keterangan itu ialah pagar. Setiap kode yang ada pagarnya ini adalah keterangan dari kode-kode yang ditulis ini. Bagian dari print hingga selesai, hingga yang saya blok itu hanya mencetak tanda petik sama dengan sebanyak 60 kali sebagai garis pembatas. Bagian ini hanya untuk membuat tampilan output lebih rapi. Print method ini maksudnya itu menunjukkan bahwa kita sedang menjelaskan metode pertama, yaitu write. Karena kode menulis ini atau write ada 3 tahap atau 3 bagian yang berbeda. Lanjut ke kode berikutnya, dari sini hingga sini, hingga yang saya blok ini. With open atau tanda petik W as file ini ialah membuka atau membuat file bernama biodata awal. Mode W artinya write atau menulis dan akan menimpa file lama jika ada. Encoding UTF ini supaya huruf tetap terbaca dengan benar. File write. Tanda miring N ini di akhir berada pin ini menyimbolkan di akhir berarti pindah baris. Ketika dia sampai membaca tanda garis miring terbalik ini, setelah dia terbaca maka otomatis akan pindah ke baris berikutnya. Itu sebagai simbol agar bagian seterusnya ini terbaca. Untuk print ini hanya menampilkan file berhasil dibuat. Verifikasi isi data ini keterangan. With open ini sampai write ini. Mode R itu artinya read atau membaca. File read atau membaca seluruh isi file dan menampilkan di terminal. Ini hanya untuk menampilkan, karena setelah kita menulis maka komputer ini akan membaca kode yang barusan kita tulis. Setelah ia terbaca akan tertampil di terminal atau di output. Write method sampai sini hanya keterangan. Ini sama seperti tadi, hanya bagian print untuk menampilkan output yang rapi agar lebih menarik. Lanjut kita akan ke bagian writeliness method. Dia berbeda dengan write yang awal. Printnya ini sama seperti yang awal tadi, hanya untuk menampilkan output yang rapi. Data adalah list berisi beberapa string. Karena ada simbol tanda kurung siku ini setiap string memiliki tanda garis miring terbalik N agar hasilnya berada pada baris baru. Sama seperti tadi, cuman simbol sebagai pembaca agar ketika komputer membaca tanda garis miring terbalik ini, otomatis dia akan membaca baris berikutnya. With open biodata awal sampai sini penjelasannya ada. Writeliness menulis membaca banyak barisan sekaligus dari list data.
Kalau readliness ini dia membaca seluruh string, langsung membaca otomatis dari awal hingga akhir. Kalau read tadi membaca satu baris per baris, dia harus membaca baris per baris, tetapi kalau readliness ini dia membaca sekaligus. Bedanya hanya seperti itu. Kode ini sama seperti kode berikutnya, sama seperti kode sebelumnya, membaca isi file untuk memastikan bahwa data berhasil ditulis. Selanjutnya saya akan menjelaskan apa sih perbedaan dari read dan readliness. Read itu adalah menulis baris per baris, sedangkan readliness itu menulis banyak baris sekaligus dari list. Di sini kita mempunyai dua simbol, yaitu W dan R. W itu untuk menyimbolkan menulis atau menimpa atau read, dan R itu menyimbolkan membaca atau read. Lanjut ke kode berikutnya. Setelah kita menulis, maka komputer itu membaca. Sama seperti kode sebelumnya, ini hanya bersimbol untuk keterangan. Print sampai sini juga sama seperti kode sebelumnya, hanya untuk menampilkan output yang rapi. Metode 1 juga sama seperti tadi, cuma menampilkan ini adalah langkah pertama. Wait open biodata. Sampai sini keterangannya ialah wait open biodata itu membuka file biodata awal dalam mode baca atau disimbolkan R. Wait memastikan file otomatis tertutup. Wait ini menyimbolkan agar atau memastikan file otomatis tertutup setelah selesai. Karena kalau kita tidak pakai wait, kita harus di akhirnya di sini kita harus memakai close agar otomatis filenya akan tertutup gitu. Karena kita memakai wait, kita tidak perlu memakai close di akhir kodenya. Print ini hanya menampilkan hasil read, hasil yang kita baca. Kita membaca dari yang kita tulis tadi akan ditampilkan di output. Karena kita belum menjalankan, maka outputnya itu masih kosong. Readline method. Metode membaca ini ada 3 bagian, ada read, ada readline, ada readliness. Lanjut ke readline, sama seperti yang tadi, hanya untuk menampilkan output yang rapi. Di sini letak perbedaannya, with open hingga sini. Readline ini membaca hanya satu baris setiap pemanggilan. Jadi baris 1 sama dengan membaca baris pertama, baris 2 membaca baris kedua, dan seterusnya. Tanda strip ini digunakan untuk menghapus ln, untuk menghapus garis miring terbalik n agar tampil lebih rapi. Contoh untuk memproses baris demi baris, misalnya file log. Kelebihan dari read tadi efisien untuk membaca baris tertentu, kekurangannya harus dipanggil berulang jika ingin banyak baris. Lanjut ke metode ketiga, readlines. Sama seperti sebelumnya, hanya untuk menampilkan output yang rapi. Bedanya cuma di sini. Readline ini membaca seluruh isi file tetapi menyimpannya dalam bentuk list, di mana setiap elemen list adalah satu baris. Daftar baris menghasilkan list, contohnya nama Budi garis miring n, tanda petik, umur, dan seterusnya. For i baris ini enumerates, melakukan looping sekaligus memberikan nomor baris. Strip itu digunakan untuk menghapus newline. Kelebihannya mudah untuk diproses per baris, kekurangannya tetap memuat seluruh file ke memori. Kesimpulan dari file membaca ini, read itu digunakan untuk membaca seluruh file sekaligus. Kelebihannya cepat dan simpel. Readline
Cara kerjanya itu membaca satu baris per panggilan. Kelebihannya itu efisien untuk baris tertentu. Read lines cara kerjanya mengembalikan list berisi semua baris. Kelebihannya mudah diproses per baris. Kekurangan dari read itu tidak cocok untuk file besar. Untuk kekurangan dari readline perlu dipanggil banyak atau berulang. Kekurangan untuk readlines memakan memori lebih besar. Baiklah, sebelum kita lanjut ke kode mengedit, kita jalankan dulu codingan membaca dan menulis. Sini akan muncul dari metode menulis pertama atau read. Isi filenya itu nama body, umur, jurusan, semester. Metode kedua juga muncul versi yang sama, cuman kodenya tadi sedikit berbeda. Lanjut ke dengan membaca, kita jalankan juga. Ketika kita menjalankan kode membaca, otomatis yang menulisnya ini juga muncul, karena kita ini membaca dari apa yang dituliskan. Makanya di terminal juga muncul metode pertama menulis, metode kedua, dan metode pertama dari membacanya read. Metode keduanya juga akan muncul readline, dan metode ketiga juga akan muncul readlines. Fungsi print yang tadi print 60-50 ini, ya ini memunculkan tanda ini agar filenya itu output atau terminalnya itu lebih rapi. Itu saja. Lanjut ke codingan mengedit. Maksud dari web open hingga yang saya blok ini ialah file ini dibuat dengan data default. Mode W itu memastikan file diperbarui setiap kali program dijalankan. Bagian yang kedua ini, yang saya blok ini, penjelasannya itu yaitu user diberi dua pilihan. Input disimpan dalam variabel answer sebagai integer. Ketika codingan ini dijalankan, kita akan diberikan dua pilihan, yaitu iya atau tidak. Ketik satu, maka dia akan iya. Iya ini digunakan untuk mengedit. Misalnya kita ingin mengedit nama ini. Nama yang ini kan body yang muncul, umurnya 20 dan seterusnya. Ketika kita pilih iya, kita bisa mengedit nama, umur, jurusan, dan semester. Ketika kita pilih tidak, maka programnya akan berhenti. Add answer ini, codingan yang saya blok ini digunakan untuk make cache. Itu adalah fitur Python seperti switch cache. Cache 1 itu berarti user memilih edit, cache 2 berarti user tidak ingin edit, cache garis bawah menangani input yang tidak dikenali. Dan yang keempat ini dari bagian nama hingga yang saya blok ini, program ini meminta biodata baru. File dibuka kembali dalam mode read atau W, dan datanya ditimpa. Sangat mirip seperti program input biodata pada umumnya. Print ini hanya untuk menampilkan output atau terminal. Print ini, cache kedua ini juga di print. Ketika kita memilih cache yang kedua, programnya akan berhenti. Ketika kita memilih cache dan strip bawah, maka input tidak valid. Misalnya kita memilih 3, maka inputnya itu tidak valid. Sebelum kita jalankan, kita bersihkan dulu. Nah, di sini kita diberikan dua pilihan, yaitu iya atau tidak. Kita pilih satu, maka dia akan menampilkan kita mengedit namanya seperti nama. Misalnya kita buat Rafli, umur 19 tahun, jurusan informatika,
semester 1, enter. Nah, biodata berhasil diubah. Kita bisa melihatnya di sini. Biodata yang sebelum awalnya tadi kan ini, ketika kita edit maka biodatanya itu berubah. Misalnya kita pilih bagian kedua, apa yang akan muncul? Kita pilih 2, maka programnya itu langsung berhenti. Selanjutnya masuk ke biodata pribadi. Bagian pertama ini hanya menampilkan output agar lebih rapi sama seperti sebelumnya. Bagian ini untuk menulis biodata. Bagian keduanya itu membaca file lalu menampilkan ke layar. Sini kita baca, kita tuh menulis dulu, habis itu filenya ini dibaca. Sama seperti file menulis sebelumnya, karena write dulu kan. Setelah itu print, file biodata pribadi berhasil dibuat. Ini hanya menampilkan output. Setelah kita menulis, maka programnya akan membaca dari file yang kita tulis, seperti nama dan sampai sini. Yang kita tuliskan nama, name, program studi, fakultas, alamat, maka nanti yang akan dibaca juga ini. Komputernya itu membaca dari apa yang kita tuliskan. With open biodata pribadi, data file read, print data, maka kita akan memprint datanya. Coba kita hapus dulu dan kita jalankan. Nah, maka akan muncul program biodata pribadi, file pribadi, teks berhasil dibuat. Karena kita menuliskan kode ini, maka yang program ini baca adalah tulisan ini juga. Sama seperti apa yang kita tulis, maka itu juga yang akan dibaca oleh program. Baiklah teman-teman, mungkin hanya ini video yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila dalam penyampaian saya agak berbelit-belit dan susah dipahami, mohon dimaafkan karena saya juga masih belajar tentang Python ini dan VS Code. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini.